Kembali dengan saya Indah Saidiah dengan NIM 060403210777 dari manajemen perkantoran kelas A. Oke, baik, setelah perkenalan ini alangkah baiknya kita mengucapkan puji syukur kepada Allah karena telah memberi kesempatan kepada kita untuk bisa belajar dan memahami tentang mata kuliah yang telah kita pelajari bersama. Baik, sebelumnya saya ingin mengucapkan terima kasih kepada dosen pengampu dari mata kuliah manajemen perkantoran, yaitu Bapak Solah. Semoga selalu diberi keberkahan dengan hidupnya, kebahagiaan serta kesehatan. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai sistem pengawasan yang ada di perkantoran. Sebelumnya kita membahas tentang pengawasan. Apa sih pengawasan itu? Pengawasan adalah seluruh aktivitas mengawasi, mengontrol, mencocokkan dan mengendalikan segenap atau seluruh kegiatan yang ada di perkantoran agar berjalan sesuai dengan rencana yang diinginkan dan hasil yang dikehendaki. Adapun pengawasan itu bukan hanya untuk mengontrol dan juga pembetulan kesalahan-kesalahan, melainkan untuk mencegah adanya penyimpangan dan penyelewengan agar tidak menghambat jalannya pekerjaan yang ada di perkantoran. Sebagian orang berpendapat bahwa pengawasan atau controlling merupakan proses pengamatan atau pemantauan terhadap pelaksanaan kegiatan organisasi untuk menjamin agar supaya pekerjaan yang dilakukan itu sesuai dengan rencana yang telah ditentukan. Nah, dari ini kita juga bisa membuktikan, ternyata fungsi pengawasan itu sangatlah penting digunakan dalam seluruh kegiatan, maupun itu ada di kelembagaan maupun di perkantoran. Baik, selanjutnya kita bergulir pada unsur-unsur pengawasan. Ada berapa sih unsur-unsur pengawasan itu? Yang akan kita pelajari itu ada 6 unsur, yaitu yang pertama adalah adanya pelaksanaan yang kompeten atau yang ahli dalam bidangnya dan dapat dipercaya kinerja serta tanggung jawabnya. Yang kedua, adanya pembagian tugas yang jelas. Yang ketiga, adanya prosedur otoritas yang tepat. Yang keempat, tersedianya dokumen catatan yang memadai. Yang kelima, adanya pengawasan fisik terhadap aktivitas serta catatan perusahaan. Yang terakhir yaitu dilaksanakan penyelidikan secara independen. Selanjutnya adalah tipe-tipe pengawasan. Baik, pengawasan yang pertama adalah pengawasan yang diambil sebelum sesuatu atau sebelum kegiatan itu terjadi. Tipe pengawasan yang kedua yaitu pengawasan yang dilakukan secara bersamaan dengan kegiatan yang sedang dilaksanakan atau disebut dengan concurrent control. Pengawasan ini disebut dengan pengawasan iya atau tidak, screening control atau berhenti terus. Dilakukan selama suatu kegiatan tersebut terjadi atau berlangsung. Biasanya tipe pengawasan ini itu prosesnya itu di mana aspek tertentu dari suatu prosedur itu harus disetujui dahulu atau syarat tertentu harus dipenuhi terlebih dahulu sebelum kegiatan-kegiatan bisa dilanjutkan, atau menjadi sebagai peralatan double check yang lebih menjamin ketepatan pelaksanaan kegiatan tersebut. Yang ketiga yaitu adalah pengawasan umpan balik atau yang biasa disebut dengan feedback control. Pengawasan umpan balik ini biasa dikenal dengan pengawasan berhenti terus untuk mengukur hasil pengawasan tersebut ini digunakan untuk mengukur hasil-hasil dari suatu kegiatan yang telah dilalui atau yang telah diselesaikan. Nah, ada lagi nih tipe-tipe pengawasan atau jenis-jenis pengawasan menurut Dali Erni tahun 2008, yaitu ada pengawasan ekstern dan intern. Banyak kan pengawasan itu, jadi kita harus mempelajarinya dengan bukan hanya dengan satu pendapat, melainkan dengan berbagai pendapat agar kita tahu ternyata dalam sebuah pengawasan itu banyak sekali tipe-tipe dan juga jenis-jenisnya, yaitu pengawasan intern dan ekstern menurut Dali. Adapun pengawasan intern itu pengawasan yang dilakukan oleh orang atau
badan atau instansi, Masya Allah, instansi dalam sebuah lingkungan unit yang dilakukan dengan cara pengawasan atasan langsung atau pengawasan melekat. Saya juga nggak tahu melekat itu gimana. Dan yang kedua, pengawasan ekstern. Pengawasan ini dilakukan di luar badan atau di luar unit tersebut. Merujuk pada Undang-Undang Dasar 1945 pasal 23E yang berbunyi, untuk memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab tentang keuangan negara diadakan suatu badan pemeriksaan keuangan yang bebas dan mandiri. Nah, dari ini berarti diadakannya suatu badan pengawasan yang dilakukan untuk mengawasi jalannya atau kinerja sebuah lembaga maupun sebuah perkantoran, baik itu pengawasan yang ada di direksi-direksi masing-masing maupun yang ada di bagian keuangan. Dan yang paling penting adalah pengawasan yang ada di bagian keuangan biasanya. Yang kedua adalah pengawasan preventif dan represif. Nah, apa tuh preventif dan represif? Pengawasan preventif itu adalah sama seperti tadi. Pengawasan yang pertama yaitu pengawasan feed forward control atau pengawasan yang dilakukan sebelum kegiatan itu dilaksanakan. Dan apa sih pengawasan represif itu adalah pengawasan seperti yang tadi, feedback control atau pengawasan yang dilakukan setelah suatu kegiatan itu terjadi atau setelah suatu kegiatan itu rampung atau selesai. Yang ketiga adalah pengawasan aktif dan pasif. Nah, pengawasan ada yang aktif atau pasif. Pengawasan yang aktif itu merupakan jenis pengawasan yang dilaksanakan di tempat atau kegiatan yang berlangsung. Jadi pengawasannya langsung di tempat itu, enggak di tempat orang lain. Oke, yang pengawasan yang pasif itu adalah pengawasan yang dilakukan melalui penelitian dan pengujian terhadap surat-surat pertanggungjawaban yang disertai dengan bukti-bukti penerimaan dari dan pengeluaran. Maksudnya itu pengawasan yang pasif itu adalah pengawasan yang dilakukan ketika sebuah badan pengawas itu tidak datang langsung atau tidak terjun langsung ke tempat yang akan diawasi, melainkan membaca dan mengamati sebuah catatan laporan yang diberikan oleh sebuah instansi tersebut. Jadi dia hanya membaca dan meneliti dari hasil yang dicapai, dari hasil yang diberi dari perusahaan tersebut, tapi bukan yang langsung ke tempatnya, yang langsung lihat secara live. Dan yang terakhir ada pengawasan formil menurut hak dan juga pengawasan material mengenai tujuan dan maksud pengeluaran. Pengawasan pemeriksaan menurut kebenaran formil menurut hak itu adalah pemeriksaan pengeluaran apakah telah sesuai dengan peraturan, tidak kadaluarsa dan hak itu terbukti kebenarannya. Yang kedua, pengawasan kebenaran material mengenai maksud dan tujuan pengeluaran, yaitu pemeriksaan terhadap pengeluaran apakah telah memenuhi prinsip ekonomi. Prinsip ekonomi itu apa sih? Biasanya prinsip ekonomi itu pengeluaran tersebut diperlukan dan beban biaya yang rendah, yang serendah mungkin. Biasanya prinsip ekonomi itu pengeluarannya itu yang benar-benar dibutuhkan, dan kalau bisa pengeluaran itu dengan hasil yang maksudnya itu jumlahnya yang rendah tapi bisa memenuhi. Baik, selanjutnya adalah proses pengawasan. Apa saja sih proses yang ada dalam pengawasan itu? Yaitu yang pertama adalah proses pengawasan secara langsung. Bagaimana sih jalannya proses pengawasan secara langsung itu? Yaitu pengawasan yang dilakukan oleh pemimpin atau oleh badan pengawas terhadap bawahannya. Akan tetapi pengawasan ini tidak selalu dilaksanakan oleh seorang pemimpin. Biasanya oleh badan pengawas, baik itu dari luar maupun dari dalam, baik itu ekstern maupun intern, yang dilakukan untuk mengawasi jalannya sebuah kegiatan atau kinerja seorang pegawai, apakah itu berjalan dengan lancar, berjalan dengan sesuai rencana yang diinginkan, atau terdapat
pemimpin kepada bawahannya melalui laporan yang diberikan, baik itu berupa laporan tulisan maupun laporan lisan. Biasanya kalau tulisan ya berupa catatan penting yang diberikan oleh seorang bawahan kepada pemimpin atau seorang pemimpin kepada badan pengawas, ataupun secara lisan yang face to face menceritakan atau menjelaskan bagaimana jalannya atau alur sebuah pekerjaan yang dilalui. Baik, alhamdulillahirobbilalamin, selesai sudah pemaparan materi pada hari ini. Sebelumnya saya mohon maaf kepada kalian semua, mohon maaf apabila ada kesalahan kata maupun perbuatan yang saya lakukan. Juga mohon maaf dan berterima kasih, sangat berterima kasih kepada dosen mata kuliah manajemen perkantoran ini, yaitu Bapak Sama. Terima kasih sudah